Ya, kebijakan tarif pajak impor hingga 32% yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini diprediksi akan berdampak pada kelangsungan pabrik-pabrik yang selama ini melakukan ekspor ke negara adidaya, termasuk nasib buruh pabrik yang terancam PHK. Ya, salah satunya ini ada sejumlah pabrik garmen yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, di mana pabrik garmen yang selama ini mengirimkan barang ekspor ke negara adidaya saat ini cemas terkait kebijakan baru yang dilakukan Presiden Donald Trump. Diprediksi bila kebijakan itu berjalan akan mempengaruhi pengiriman garmen yang ada di Indonesia ke Amerika Serikat, dikarenakan untuk mengurangi kerugian lebih besar bisa saja dilakukan dengan pengurangan order ke Amerika Serikat. Dan dampak lainnya juga yang bisa terjadi, ya ini efisiensi tenaga kerja yang kemungkinan akan terjadi ke depan kalau memang tarif tersebut diberlakukan. Oke, saya ingin melanjutkan yang terputus tadi dengan Mbak Dina ya. Mbak Dina, bagaimana tuh Mbak caranya kita melakukan upaya-upaya agar ada pelunakan lah ya? Karena kan kita ketahui tanggal 9 April ya, besok ya berarti besok. ya. Penerapan ini akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Gimana tuh Mbak Dina? Jadi kalau berhadapan dalam dunia diplomasi, pertama-tama tentu harus dilihat tujuannya Amerika menerapkan ini apa. Apa dulu gitu. Kemudian kepada siapa saja dia menerapkan ini. Supaya kita bisa menentukan kan, yang mau kita bawa ke sana kita tawarkan itu Jelas jadinya. pas nggak sama yang dia mau. Kemudian posisi kita untuk fallback juga paling minimal tuh seberapa sih kita bisa nerima. Nah, supaya kita bisa lihat udah 50 negara maju berhadapan dengan Trump kan. Kita delegasi kita baru mau berangkat. Jadi artinya udah ada tawaran di atas meja dulu semuanya. Nah, maka saya kembali ke Trump sendiri maunya apa. Sebenarnya kalau di antara para ekonom, mekanisme tarif kemudian yang diterapkan ini satu sisi memang sangat mengejutkan, tapi sisi lain kalau dunia itu sudah sedemikian kompleks masalah ekonominya, terutama defisit negara itu yang berdampak pada efisiensi gitu kan ya. Kemudian juga hutang antar negara itu udah sangat tinggi, saling tergantung pula tadi, ekonomi kan saling terkait satu sama lain. Misalnya Amerika sama Cina, sebelum kejadian Trump ini kan Amerika problemnya sama Cina. Dia berusaha untuk mengutak-atik hubungan antara dua negara ini supaya hutang Amerika ke Cina itu bisa terbayar atau gimana ya caranya kok utang kita makin besar. Sementara Cina juga merasa kalau Amerika nggak bayar gimana dong kita. Berarti top priority-nya adalah negosiasi dan komunikasi dengan Cina dulu lah mungkin ya gitu ya. Nggak juga, maksudnya gini, kita harus lihat bahwa tarif itu adalah satu cara Trump untuk memecah kebuntuan komunikasi antara Amerika dengan Cina. Karena Cina ini kan sama kerasnya berarti sama Amerika. Dari kemarin dikasih tarif bertahap yang ada malah makin bertahap juga dia kena. Lu jualan dibeli lah gitu. Nah, nggak ada efek yang melemahkan. Kemudian Amerika juga mencoba main sama Rusia, ya kan? Ditekan segala macam musuh-musuh ekonomi intinya gitu ditekan. Juga. Ternyata kok masih kuat-kuat aja. Mulailah pusing kan? Maka akhirnya udah deh kita lihat sepertinya kalau kita hantam saja semua negara-negara yang surplus sama kita, tujuan awalnya Amerika itu adalah punya uang lagi di kantongnya dia. Ibaratnya kas negara itu harus diisi lagi. Jadi belum sampai ke produksi bahkan dia pikirannya. Memang kampanye politiknya dia bilang saat kampanye ingin menciptakan lapangan kerja lagi di Amerika. Tapi kan kita tahu ya mekanismenya dari membuat negara lain berubah posisi dan menciptakan lapangan pekerjaan itu nggak mungkin dalam waktu setahun, singkat 2 tahun, 5 tahun pun belum tentu gitu loh. Dan dia jabatannya kan cuma 4 tahun di Amerika kan, lebih singkat dari di Indonesia. Artinya gini, kondisi Amerika bukan situasi yang gampang. Kalau kita lihat 50 negara udah ada di depan, dan yang disoroti oleh media Amerika apa? Yang berani menawarkan beli barang Amerika. Itu sepertinya akan menarik nih buat Amerika. Jadi in return itu clue paling gampang gitu. Clue paling gampang ya udah gue beli deh barang supaya kau punya kas. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, antara keras sama lunaknya nih dengan pihak Amerika Serikat sendiri. Kalau Amerika pinginnya perusahaan-perusahaan Amerika itu bisa berproduksi lebih banyak, kemudian bahan bakunya tapi kan tetap aja dari negara-negara kita gitu. Mereka impor ya. Mereka kan tetap harus impor. Kemudian tenaga kerja boleh dikatakan udah nggak di Amerika juga sebenarnya kan. Kalau mau
diberdayakan lagi orang yang di Amerika, skillnya udah beda, preferensinya untuk pekerjaan juga sudah beda. Dan selera orang Amerika mungkin juga nggak ke situ gitu. Nah di situ titik yang bisa dinego berarti kan, lu nggak masuk akal. Orangmu sendiri akan mati kelepek-kelepek tadi kan udah kita lihat demonya. Ayolah bro, kan mungkin kan orang lu kayak gini bro, ya, gitu kan. Gitu. Jadi itu satu sisi ya yang bisa kita nego berarti kan. Bagaimana peranan kita? Oke, kita negosiasi harga mungkin untuk raw materials, kemudian untuk labor, preferensinya untuk perusahaan Amerika apa itu masih bisa dinego. Yang ketiga, sektor-sektor yang nggak disentuh oleh Amerika Serikat karena Donald Trump ini milih sektor yang ibaratnya winning sektor lah. Yang menurut dia paling banyak defisitnya, seperti otomobil, kemudian tadi baja gitu kan, alas kaki. Itu yang jadi perhatian utama dia untuk mengembalikan kas negaranya dulu. Tapi sektor-sektor yang lain yang nggak disentuh sama dia, seperti pangan, kemudian energi misalnya, energi hijau dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya masih jadi peluang, nggak disentuh oleh tarif dia. Jadi intinya masih ada celah lah buat Indonesia menggoyang lah ya, menggoyang Trump untuk... Pertanyaannya begini Put, masih ada celah, tapi kita punya nggak sih person-person yang bisa memberikan celah itu? Silakan dijawab Mbak Dina. Nah jadi yang buat susah buat Indonesia itu adalah karena pada saat yang sama kita efisiensi anggaran. Iya, oke. Karena kalau kita Dilema mau, kalau kita mau kuat negosiasi dengan Amerika, mau nggak mau kita harus pegang duit juga kan, kas negara. Satu sisi kan kita juga harus invest lagi dong ke tadi memenuhi janji kita sama Amerika. Kita bantu deh nih perusahaan-perusahaan Amerika untuk melakukan ini. Berarti kita harus punya uang dong untuk mengucurkan ke sektor-sektor real itu kan, untuk bantu. Kemudian winning sektor yang mau kita dukung untuk maju, walaupun dia nggak kena tarif, itu juga harus tetap kita kasih subsidi lah, insentif lah. Nah itu dari mana kalau kita kasnya juga nggak ada. Gitu. Jadi memang kita mau nggak mau harus beralih. Ini juga momentum kalau orang bilang ada tiba-tiba ada gempa gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus mau pindah ke tempat yang lebih aman kan. Jangan tetap di tempat dengan posisi yang sekarang. Jadi mau nggak mau harus ada perubahan kebijakan yang cukup struktural. Oke, Mas Tauhid, ini WTO sendiri gimana sih, gerak nggak sih sebetulnya? Ya, dengan situasi ini otomatis ya WTO udah dilangkahi ya, sekian kali derajat langkahnya udah diambil kewenangannya gitu. Karena kan kalau dulu dianggap nggak ada lah gitu ya. Karena kalau dulu kita mau protes kan ngajuin ke WTO, surat resmi dan sebagainya beserta bukti. WTO bersidang setahun atau 2 tahun baru keputusan. Negara yang kita konflik itu baru mengikuti. Sekarang kan tanpa babi bu udah langsung. Dan Amerika juga bisa langsung kan, dia bisa statement keluar saja dari WTO gitu. Ya dia. Jadinya kan bilateral masing-masing gitu. Posisinya kan karena Amerika dominan, shareholder dalam WTO-nya itu dominan gitu. Jadi itu dan dia juga berkontribusi dalam pendanaan WTO kan. Sehingga mau nggak mau ya sangat powerful begitu. Nah karena itu ini yang kemudian ya dikeluhkan oleh banyak negara termasuk Jepang, Uni Eropa. Tatanan reform perdagangan dunia sejak era katakanlah krisis 30-an, kemudian munculnya Bretton Woods, kemudian ada perdagangan bebas 94 dibangun, begitu itu kan menciptakan tadi fair trade gitu ya. Ya negara besar harusnya juga melihat negara berkembang kita yang nggak mungkin tarifnya itu sama nol ya kita pasti akan cenderung kita tahu impor, ya gaya kepemimpinan Trump ini agak susah ya sebetulnya digoyang ya. Tapi paling tidak kita harus ancang-ancang nih pengusaha diversifikasi pasar apa yang mungkin bisa dilakukan agar kita nggak bergantung banget nih ekspor ke sana. Kalau kita lihat ya sebenarnya diversifikasi itu sangat memungkinkan begitu ya. Tetapi kita juga harus melihat karakteristik market yang sama di mana begitu ya. Kalau misalnya kita ekspor CPO ke Amerika besar, berarti kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana peluang kita ke India, ke China maupun Uni Eropa yang kemudian memungkinkan gitu ya. Karena produk itu diterima di banyak negara ya. Tetapi misalnya untuk produk otomotif ya, produk elektrik dan sebagainya, mungkin kita agak berat ke pasar Uni Eropa, tapi Asia Tenggara memungkinkan. Tapi peluang transisi itu masalahnya nggak bisa dalam waktu cepat. Karena apa? Di situasinya dihadapi bukan Indonesia saja. Semua negara mencoba untuk mengurangi ketergantungan impor. Begitu perluasan ekspor plus memperkuat dalam negerinya begitu ya. Karena kan misalnya negara lain ASEAN rata-rata di atas 20 sampai 30% posisi Amerika ya terhadap perdagangan mereka.
itu terpukul begitu. Ini kan artinya mereka. Jadi rubah selera kita lah gitu. Ya rubah ya. Ya saya kira ya penting begitu ya untuk melihat kalau situasi begini harus ada way out-nya. Memang ada misalnya ya kita tambahin saja defisit yang besar terhadap mereka, ditambah misalnya kita impor memang dari Amerika migas ya. Ditambah impornya sehingga agak sedikit bisa berkurang defisitnya begitu ya. Tapi intinya memang Gimana, Mbak Dina? mungkin sedikit kalau kita masalah belanja dari Amerika untuk menenangkan si Trump dulu ya. Jadi ada sesuatu lah deal yang kita kasih, trade off-nya ada. Catatan dari saya, jangan cuman barang konsumtif, barang yang habis pakai. Karena ini sebenarnya kesempatan bahwa ada tarif. Berarti biasanya kalau ada tarif, maka industri harusnya bisa hidup lagi. Iya, kita selama ini kan mengalami deindustrialisasi nih. Apa-apa dagang aja, tinggal beli, tinggal jadi gitu kan. Global supply chain, kita pikir, udahlah kita produksi yang segini aja, baut aja cukup gitu. Kita nggak mikirin barang yang lain gitu, yang bisa kita produksi. Jadi kuncinya harus produksi, dan kita harus mengurangi konsumsi memang. Jadi saya kepikir, misalnya Amerika udah ada yang nyebut nih, kita beli dari Amerika pesawat tempur aja kali ya gitu kan. Nah, yang seperti ini yang menurut saya nggak produktif. Karena ujung-ujungnya kan, dipakainya malah untuk pakai pesawat tempur kita harus beli lebih banyak fuel misalnya gitu kan, lebih banyak bahan bakar. Operasionnya mahal juga kan gitu. Sementara yang kebutuhan produksi tadi untuk memperkuat industri dalam negeri, akhirnya terabaikan gitu.